wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Insyaallah siang hari ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dari kitab yang disusun oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar. Kita masuk ke kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini diriwayatkan masih dari Abu Hurairah, sebagaimana kisah yang pertama kemarin dari Abu Hurairah. Kisah tentang Abu Hurairah minum susu yang insyaallah sudah berlalu dan sudah kita dapatkan pelajaran-pelajarannya. Kisah yang kedua ini diriwayatkan dari Abu Hurairah juga. Beliau menceritakan bahwa saya selalu mengajak ibuku untuk masuk Islam. Karena Abu Hurairah sudah masuk Islam sejak di Yaman atas ajakan dakwah salah seorang sahabat, Tufail bin Amr ad-Dawsi. Sedangkan ibunya belum masuk Islam. Abu Hurairah masuk Islam pada usia 28 tahun, kemudian usia 30 tahunnya beliau berhijrah ke Madinah. Juga bersama ibunya, bersama 70 atau 80 keluarga dari Yaman yang sudah masuk Islam berangkat ke Madinah. Ibunya juga ikut bersamanya meskipun belum masuk Islam, karena beliau yang merawat ibunya ini. Dan Abu Hurairah terkenal sebagai orang yang sayang kepada ibunya tersebut. Nah, kata Abu Hurairah, saya selalu mengajak ibu saya ini untuk masuk Islam. Lalu suatu hari saya mengajak ibu saya, ternyata fa'asma'atni fi Rasulillahi ma'akrah. Ibu saya ini justru menyampaikan kata-kata yang tidak enak tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malah memaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebutkan apa makiannya, tapi ini membuat Abu Hurairah sedih sampai menangis, membasahi jenggotnya. Kenapa? Orang yang paling diharapkan masuk Islam justru mencela orang yang paling dicintai oleh beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini juga menjadi satu pelajaran, meskipun tidak disebutkan oleh Syekh, bahwa Abu Hurairah tidak menyebutkan secara detail apa celaan yang diungkapkan oleh ibunya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tega rasanya menyebutkan celaan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kalau disebutkan memang tidak berguna, saat itu bukan untuk waktunya menyebutkan. Juga terkadang ketika disebutkan suatu keburukan, justru ini bisa menambah perbendaharaan orang-orang yang benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau disebutkan rinciannya kemudian diungkapkan terus-menerus sampai sekarang juga kita baca celaan tersebut. Ini orang yang dengki, orang yang benci menggunakannya untuk mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang bisa menyakiti Abu Hurairah juga bisa menyakiti kita kaum muslimin digunakan. Nah, kesenangan mereka senang kalau kita sakit hati. Ini bijaksana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mengatakan fa'asma'atni fi Rasulillahi ma'akrah. Ibuku justru menyampaikan kata-kata yang tidak aku sukai tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah keluar dari rumahnya dan pergi kepada Rasulullah dalam keadaan menangis.
Dia sampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya sudah mengajak ibuku untuk masuk Islam, tapi dia menolak. Bahkan saya mengajak dia masuk Islam justru menyampaikan kata-kata yang tidak mengenakan tentang engkau." Apa kata Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, "Fad'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah." Wahai Rasulullah, doakanlah agar Allah memberi hidayah kepada ibu Abu Hurairah, kepada ibuku. Dia saking marahnya datang kepada Rasulullah, tidak enak mendengar kata-kata ibunya. Dia meminta agar ibunya itu diberi hidayah. Dia inginkan sesuatu yang paling baik untuk orang yang mencela Rasulullah SAW. Ini luar biasa pengagungannya terhadap Islam, terhadap Rasulullah, juga pengagungan terhadap ibunya. Bukan minta doa kepada Rasulullah agar menghancurkan ibunya, bukan. Binasakan orang yang telah mencela engkau. Tapi Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah, doakan ibu saya supaya masuk Islam. Rasulullah seketika itu juga mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah ibunya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah keluar dari rumah Rasulullah mustabsyiran bida'watin Nabi, dalam keadaan optimis dengan doa Rasulullah SAW itu. Senang Abu Hurairah. Kenapa? Karena doa Rasulullah bukan doa sembarangan, doa yang orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pulang ke rumahnya, ke rumah ibunya. Falamma ji'tu fasirtu ilal bab. Aku menuju ke pintu rumah ibuku, ternyata terkunci rumahnya. Dan aku mendengar suara gemericik air di dalam rumah. Rupanya ibunya sedang mandi di dalam. Ibunya yang sedang mandi itu mendengar suara kakiku yang ada di luar. Maka ibunya yang sedang mandi itu berteriak dari dalam rumah, "Maka anak kaya Abu Hurairah, tetap di tempatmu wahai Abu Hurairah. Tunggu." Nah, itu maksud ibunya, tunggu. Kenapa? Karena rumahnya dikunci. Abu Hurairah tadi sudah mengetuk pintu, ternyata dikunci. "Tetap di tempatmu wahai Abu Hurairah." Kata Abu Hurairah, dia melanjutkan ceritanya, ibuku mandi, selesai mandi dia memakai gamisnya, memakai jubahnya, dan memakai kerudungnya. Kemudian ibuku membuka pintunya, pintu rumahnya. Ketika membuka pintu rumahnya, ibunya ini mengatakan, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan utusan Allah. Seketika itu juga masuk Islam ibunya Abu Hurairah. Maka seketika itu juga luar biasa kegembiraan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Minal farah, karena gembira. Berbeda dengan yang tadi. Tadi juga datang kepada Rasulullah dalam keadaan menangis karena sedih. Ibunya mencela Rasulullah. Sekarang dia juga kembali kepada Rasulullah dalam keadaan menangis, tapi karena gembira dengan keislaman ibunya ini. Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, absyir, berbahagialah, qad istajaballahu da'wataka wa hada umma Abi Hurairah." Sungguh Allah telah mengijabah doamu dan Allah telah memberi hidayah kepada ibuku, kepada ibunya Abu Hurairah. Fahamidallah, maka Rasulullah memuji Allah dengan mendengar informasi tersebut, dan beliau mengatakan, "Khairan." Baik, bagus sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan lagi kepada Rasulullah, "Ud'ullaha an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin wa yuhabbibahum ilaina." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dan ibuku menjadi orang yang dicintai oleh orang-orang beriman. Dan doakanlah aku dan ibuku agar mencintai orang-orang beriman. Agar orang-orang beriman cinta kepada kami berdua, juga kami berdua cinta kepada orang-orang
yang beriman. Ini yang diminta oleh Abu Hurairah. Maka Rasulullah juga mendoakan hal ini. Rasulullah mengatakan, Allahumma habbib ubaidaka hadza wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habbib ilaihimul mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya ini, orang yang dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman. Dan jadikanlah hamba-hambamu yang beriman dicintai oleh dua orang ini, oleh Abu Hurairah dan ibunya. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu menutup ceritanya, fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wala yarani illa ahabbani. Maka tidaklah seorang mukmin itu diciptakan dan dia mendengar tentang aku, wala yarani, walaupun dia tidak melihat kepadaku, illa ahabbani, kecuali dia akan mencintaiku. Orang yang beriman akan mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana didoakan oleh Rasulullah. Abu Hurairah dan ibunya ini dicintai oleh orang-orang yang beriman. Maka ini sesuai dengan faktanya. Sekalipun tidak bertemu dengan Abu Hurairah, tidak ada yang pernah melihat Abu Hurairah di antara kita, kita semua cinta kepada Abu Hurairah. Dan menjadi pertanyaan atas keimanan kita kalau kita tidak cinta kepada Abu Hurairah. Ini pernyataan yang sangat jelas. Di antara ciri orang beriman adalah cinta kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian saya menyebutkan beberapa faedah. Insya Allah ini sempat kita bacakan sampai jam 1. Tidak sebanyak yang kisah yang pertama, ada 30 faedah kemarin. Ini hanya 10 faedah. Faedah yang disebutkan oleh Syekh, yang pertama, bahwa seorang muslim itu ingin mengajak hamba-hamba Allah yang lain berada di dalam keimanan bersama dirinya. Apalagi ahluhu wa akribauhu, apalagi keluarga-keluarga dekatnya. Kita berada di dalam hidayah, kita berada dalam iman, berada dalam Islam. Orang beriman tidak menikmati keimanan itu sendirian, akan tetapi mengajak orang lain supaya bergabung bersamanya di dalam keimanan, berada di dalam kebaikan, berada di dalam sunnah, berada di dalam manhaj yang benar. Kita mengajak juga orang lain, bukan hanya dinikmati sendirian, apalagi saudara-saudara sendiri, ibu sendiri, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia sangat bersemangat untuk mengajak ibunya semenjak di Yaman. 2 tahun di Yaman setelah dia masuk Islam diajak terus. Ketika tiba di Madinah juga terus diajak ibunya ini kepada agama Islam. Kemudian yang kedua, faedahnya, pengaruh doa terhadap hidayah seseorang. Pengaruh doa di dalam hidayah yang didapatkan oleh orang kafir atau orang-orang yang ahli maksiat. Ini terlihat bagaimana dia langsung masuk Islam. Apalagi ini yang berdoanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang tadinya mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi salah seorang sahabiyah karena doa berkahnya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini doa ini bukan khususiyah Rasulullah, kewajiban kita berdoa. Kita juga wajib untuk berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang belum mendapatkan hidayah itu diberi hidayah, orang-orang yang belum mendapatkan kebenaran, kebaikan, pemahaman yang benar, agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedahnya, disyariatkan meminta doa kepada orang lain. Di samping kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, juga kebaikan orang lain, orang-orang yang beriman, kita juga disunnahkan meminta doa kepada orang yang kita nilai layak diminta doa, kepada orang yang secara zahir kita nilai soleh, bertakwa, berdoa. Sebagaimana Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, doakan
supaya ibu saya masuk Islam. Kita juga bertemu ngobrol dengan orang-orang yang soleh, kemudian kita meminta doanya, doakan supaya saya misalnya istiqomah, supaya saya berada terus di dalam hidayah, supaya ibu saya, supaya bapak saya, dan yang lainnya kita minta doa rajin-rajin. Di samping kita berdoa, juga kita minta orang-orang soleh berdoa. Kita terkadang rajin yang diminta itu apa? Kepada orang lain. Sekarang lagi musim ngetren mungkin yang di zaman dahulu tidak pernah ada. Meminta kepada orang lain supaya subscribe apa? Supaya apa itu? Subscribe ya. Supaya orang menjadi followernya. Baru karya sedikit juga subscribe nih. Apa? Dia minta diikuti, minta. Wah, permintaannya berbeda dengan permintaan orang-orang dahulu. Ini mungkin minta-minta gaya baru. Ternyata baru tahu belakangan kalau banyak yang subscribe itu dia mendapatkan keuntungan juga ya, dapat dari iklan atau apa tuh? Ya wallahu a'lam. Jadi ada minta-minta gaya baru rupanya seperti itu. Tapi tentunya kita juga nggak boleh suudzon, bisa jadi ini juga bermanfaat ketika banyak yang sebagian ustadz yang banyak subscribe-nya, kemudian ini sangat bermanfaat menjadi sarana semakin dipercayanya seseorang, semakin diikuti nasihat-nasihatnya. Ini juga mudah-mudahan kita tidak boleh suudzon juga, walaupun kita sendiri harus introspeksi, jangan sampai permintaan ini karena kepentingan duniawi. Karena terkadang tidak bisa dipungkiri juga, barangkali kalau dulu ada ditampilkan nama dengan gelar dan sebagainya, itu terkadang bukan karena dia ria, bukan karena dia ingin dilihat orang lain, sombong dengan hal tersebut, akan tetapi ini menjadi tangga saja, menjadi memudahkan orang diterima kata-katanya oleh orang lain, sehingga dakwah pun semakin luas. Nah, sekarang bergeser, di samping gelar juga semakin banyak orang yang subscribe, yang menjadi pelanggannya, kemudian dia lebih dipercaya omongannya, wallahu taala a'lam. Nah, akan tetapi dulu orang-orang dulu meminta doanya, jangan lupa ini hal-hal yang masyru'iyahnya jelas dalam syariat kita, diperintahkan, disunahkan, diantaranya banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak meminta doa dari orang lain, orang-orang yang soleh. Kemudian yang keempat, faedahnya juga, idza aslama al-kafir, apabila orang kafir masuk Islam, maka wajib baginya mandi. Sebelum dia bersyahadat, sebelum masuk Islam, dia wajib mandi, sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah, oleh ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia sebelum bersyahadat mandi, sebelum datang Abu Hurairah dia sudah mandi, kemudian dibuka pintu langsung mengucapkan syahadat. Kemudian yang kelima, seseorang tidak boleh masuk ke rumahnya yang di rumahnya itu ada ibunya atau ada kerabatnya, kecuali setelah meminta izin. Tetap meskipun ini rumahnya, di dalamnya ada ibunya, jangan-jangan ibunya sedang ada tamu atau ada kerabatnya di dalamnya, tetap minta izin. Dia ngetuk pintu, tidak main masuk begitu saja, tetap minta izin. Walaupun ini rumah Abu Hurairah juga, karena Abu Hurairah menyediakan rumah ini untuk ibunya. Abu Hurairah sebetulnya tidak tinggal di rumah tersebut, dia di sebelahnya, bersebelahan dengan ibunya. Di rumahnya Abu Hurairah ada istrinya. Akan tetapi ini yang luar biasa dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila dia datang dari bepergian itu, yang pertama kali didatanginya itu bukan istrinya, tapi ibunya. Ingin melihat kabarnya bagaimana. Dia ngajak masuk Islam ke ibunya terus-menerus, panjang ajakan dia kepada ibunya untuk masuk Islam. Lihat bagaimana panjangnya ajakan dia masuk Islam. Salah satunya dari kisah masuk Islamnya ini, ibunya belum juga membuka pintu. Abu Hurairah ketika mengetuk, dia sudah mandi duluan, kemudian mengucapkan syahadat. Dari mana dia tahu bahwa kalau masuk Islam itu harus mandi dulu? Dari mana? Abu Hurairah baru juga datang. Ini justru menunjukkan betapa Abu Hurairah itu panjang sekali ajakan-ajakan dia kepada ibunya tersebut. Sampai-sampai adab-adab masuk Islam itu sudah diberitahu. Karena semangatnya dia mengajak ibunya masuk Islam dari dulu,
Banyak adab-adab Islam, pelajaran-pelajaran Islam yang sudah diajarkan oleh dia kepada ibunya, tapi ibunya menolak terus. Bahkan sampai mencaci Rasulullah SAW pada peristiwa yang terakhir. Akan tetapi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, nah ini yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tadinya membenci, seketika menjadi orang yang mencintai. Kisah-kisahnya banyak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam setelah dia berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Umair bin Wahab itu dari Mekah sengaja berangkat ke Madinah membawa pisau disembunyikan di belakang punggungnya untuk membunuh Rasulullah SAW. Ternyata ketika tiba justru masuk Islam. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada yang dikehendakinya. Walaupun secara perhitungan manusianya bisa jadi ada penyebab-penyebab, mungkin ketika tadi sudah mencela Rasulullah SAW di depan Abu Hurairah, kemudian dia mulai berpikir, lalu dia ingat dengan nasihat-nasihat Abu Hurairah, jadi menyesal juga, bisa jadi penyebab-penyebab manusianya. Akan tapi yang paling utamanya adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, dianjurkan memberi kabar gembira kepada orang yang memberinya kebaikan. Kita dapat kebaikan, maka kita sampaikan kabar gembira kepada orang yang memberikan kebaikan tersebut. Setelah ibunya masuk Islam, Abu Hurairah langsung kembali kepada Rasulullah. Absyir, bahagia wahai Rasulullah, Allah telah mengabulkan doamu. Kita mendapatkan kebaikan, misalnya dapat hadiah baju, dapat hadiah sepeda, dapat hadiah sepatu. Kita tunjukkan kebahagiaan kita kepada orang yang memberi hadiah tersebut, dan itu memberi nilai lebih, menjadi bernilai karena kita memberikan kebahagiaan kepada orang yang telah memberi hadiah kepada kita. Dia memberi kebahagiaan kepada kita dengan hadiah-hadiah tersebut. Kita juga memberi kebahagiaan kepadanya dengan menunjukkan kepuasan kita atas hadiah yang diberikan oleh orang tersebut. Segera datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh, dianjurkan memuji Allah dan berdoa ketika mendengar informasi bahagia. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Mendengar ibu Abu Hurairah masuk Islam, maka Rasulullah langsung memuji Allah, fahamidallah wa asna alaihi, memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, langsung dikembalikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada dirinya. Mungkin saja sebagian justru mengatakan, gara-gara saya dia dapat hidayah. Tapi kemudian dikembalikan, dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, tadi sudah kita sebutkan di awal, di antara tanda iman adalah mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita membenci, ini bahaya yang besar. Kita mengungkit-ungkit keburukannya atau mencari celah yang bisa menjatuhkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian musuh-musuh Islam, diantaranya orang-orang Syiah. Bagaimana mereka mengungkit-ungkit dari namanya saja, karena banyak namanya, karena julukannya sudah terkenal Abu Hurairah, nama aslinya itu sampai berbagai pendapat, berbagai versi. Walaupun yang paling kuat Abdurrahman bin Sohr, karena banyak versinya, kemudian mereka gunakan untuk mencela Abu Hurairah, bahwa ini orang yang tidak jelas juntrungannya, tidak jelas asal muasalnya, maka tidak bisa dipercaya riwayatnya. Gara-gara nama saja begitu. Padahal hal yang biasa terjadi pada mereka, ada perbedaan pendapat tentang nama asli seseorang ketika orang itu sudah terkenal dari kecilnya dengan julukannya. Dia lebih terkenal dengan julukannya dari kecil, Abu Hurairah, maka wajar kalau nama aslinya berbeda pendapat, tidak menjadi celaan. Kemudian dicela lagi tentang jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mencapai 5 ribuan lebih, dianggap mustahil. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu tadi disebutkan datang ke Madinah ketika usianya 30 tahun, itu tahun ke-7 Hijriah, sebelum perang Khaybar, dan dia ikut di dalam perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah meninggal tahun ke-11 Hijriah, berarti dia hanya bertemu dengan Rasulullah itu, berkumpul itu hanya sekitar 4 tahunan. Akan tetapi riwayat hadisnya paling banyak dibanding sahabat-sahabat
yang lainnya. Ini juga jadi celah lagi untuk orang yang tidak memiliki keimanan, karena ciri orang yang beriman itu cinta, percaya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi celah, tidak mungkin ini bohong, ini hoax semua nih apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, tidak mungkin. Padahal sesuatu yang secara akal juga bisa diterima, memungkinkan orang bertemu sebentar mendapatkan perolehan yang banyak. Orang yang bertemunya sama pun perolehannya belum tentu sama. Dari tadi 20 menit atau 25 menit saya menyampaikan, saya yakin di antara yang hadir di sini juga perolehannya bisa berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin mendapat 5 faedah, 3 faedah, ada yang lebeng sama sekali, tidak ada yang didapatkan karena ngantuk dan sebagainya. Itu bisa terjadi saja seperti itu. Apalagi ditambah Abu Hurairah itu didoakan oleh Rasulullah SAW secara khusus untuk memperoleh ilmu yang banyak, sebagaimana ini terkenal dalam hadis Rasulullah SAW. Ditambah lagi kalau kita dengar penjelasan Syekh Utsman Khamis bahwa sesungguhnya jumlah 5.000 itu tidak persis 5.000. 5.000 itu sesungguhnya ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu diriwayatkan oleh para ulama hadis 2 kali, double, bahkan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada 4 kali, karena masuk di dalam beberapa bab. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tapi masuk ke dalam bab yang banyak. Ada di bab ini, ada di bab ini, ada di bab ini. Padahal hadisnya itu juga. Kemudian ini dihitung menjadi 5.000-an lebih. Sesungguhnya bukan 5.000, itu di bawah 5.000. Dan kalaupun 5.000 itu bukan hal yang mustahil. Yang terkadang membuat kita aneh itu mereka mencela Abu Hurairah karena meriwayatkan hadis yang banyak, yang hanya 5.000 itu, tapi mereka percaya dengan riwayat ulama mereka sendiri. Orang Syiah itu mereka percaya dengan riwayat seseorang dari mereka, tokoh Syiah, yang meriwayatkan dari Imam Muhammad Al-Baqir sampai 70.000 hadis diriwayatkan dari Muhammad Al-Baqir. Diriwayatkan dari ulama Syiah yang lainnya sampai 140.000 dari satu orang yang sama. Mereka percaya saja kalau itu dari tokoh mereka. Orang hafal 140.000 hadis, meriwayatkan 140.000 hadis. Akan tapi kepada Abu Hurairah mereka menyangsikannya. Kenapa? Karena yang dituju oleh mereka sesungguhnya adalah mencela syariat ini, mencela sahabat. Tujuan akhirnya mereka ingin mengingkari Al-Quran dan mengingkari As-Sunnah. Karena pembawa amanah Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah para sahabat ini. Maka ini peringatan dari seorang salaf suatu kali mengatakan, dia mengatakan kalau ada orang yang mencela sahabat Rasulullah SAW, fa'lam annahu zindik, maka ketahuilah bahwa dia itu seorang zindik, seorang kafir kalau orang mencela sahabat Rasulullah SAW. Nih yang faedah berikutnya ini masih nyambung dengan faedah yang ke-8. Kalau tadi diantara tanda iman adalah mencintai Abu Hurairah, yang ke-9-nya orang yang benci kepada Abu Hurairah dia berada dalam bahaya yang besar. Sebagaimana juga membenci sahabat-sahabat yang lainnya berarti ada di dalam bahaya yang besar. Kemudian faedah yang terakhir yang ke-10, ini sudah tadi kita sebutkan juga, panjangnya ajakan dakwah yang diserukan oleh Abu Hurairah terhadap ibunya. Bukan setahun 2 tahun, terus menerus didekati karena baktinya kepada ibunya, ingin diajak kepada hidayah ini hingga kemudian akhirnya masuk Islam. Juga ditambah berkah dari doa Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, juga waktunya jadi lebih karena tanggung satu lagi tadi kalau tidak ditamatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.